Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudina Hazarani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya merupakan mahasiswi semester 3 dengan program studi bimbingan dan konseling dengan MPM 2021-01-500-621. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari dosen pengampu metodologi pembelajaran, yang dimana dosen itu meminta untuk menjelaskan bidang layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Mari kita masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Ibu mau tanya sebelumnya, apakah kalian sudah pernah bertemu dengan ibu atau ada yang mengenal ibu sebelumnya? Oh, belum. Baik. Kalau gitu, ibu akan terlebih dahulu akan memperkenalkan diri ibu. Ya, perkenalkan, nama ibu Maudina Zahrani. Kalian bisa memanggil ibu Ibu Dina atau Ibu Maulidina. Ibu merupakan mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI dengan program studi yaitu bimbingan konseling. Ibu adalah mahasiswa semester 3 saat ini. Tujuan ibu datang ke sini adalah untuk menjelaskan kepada kalian salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu layanan informasi? Oh, belum. Baik. Kalau gitu ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kebutuhan siswa. Apa ada yang mau ditanyakan tentang layanan informasi? Oh, tidak ada. Kalian bisa bertanya tujuan layanan informasi itu seperti apa. Baik, jika tidak ada yang ingin kalian tanyakan, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang layanan informasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan layanan informasi. Tujuan layanan informasi adalah untuk memecahkan masalah, mencegah timbulnya masalah, mengembangkan dan memelihara potensi yang ada, dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan untuk membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya. Baik, selanjutnya Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah memahami tentang layanan informasi tersebut? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu? Oh, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu materi tentang mengetahui bakat dan minat. Apakah kalian di sini ada yang tahu apa itu bakat dan minat? Oh, baik. Teman kalian ada yang sudah menjawab apa itu bakat dan minat. Kalau gitu, sebelum masuk ke materi, Ibu akan melihatkan kepada kalian satu video tentang mengetahui bakat dan minat. Kalau gitu, silakan disimak videonya dengan baik. Kamu kenapa, Sa? Gak biasanya kamu gak semangat begini? Iya nih, Man. Aku bingung gimana ngebujuk papa mamaku. Hah? Emang papa mama kamu kenapa, Sa? Kamu tahu kan, aku suka banget nonton film.
Aku tuh suka banget film-film layar lebar Indonesia, drama Korea. Aku suka banget sinematografi, Man. Aku tahu kamu suka banget nonton segala macam film. Dari yang sedih-sedih sampai film aksi, kamu kan suka semua. Terus masalahnya apa, Sa? Jangan bilang kamu pengen jadi artis ya. Ih, gak gitu. Aku kepengen ambil jurusan sinematografi buat kuliahku nanti. Tapi papa mama pengennya aku ngikutin mereka jadi dokter. Susah banget bujuk orang tuaku. Aku yakin, Sa. Sebenarnya maksud mereka baik. Kamu udah coba minta tolong sama guru bimbingan konseling kita belum? Siapa tahu Budian bisa bantu komunikasi ke orang tua kamu. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah datang. Saya ingin menyampaikan hasil bimbingan karir Raisa ya. Raisa berminat mengambil jurusan sinematografi saat kuliah nanti. Budian, apakah bisa Raisa diarahkan menjadi dokter? Setelah melalui program bimbingan karir, Raisa berminat dengan jurusan sinematografi dan bercita-cita menjadi produser film. Kami melihat justru Raisa berbakat menjadi dokter, Bu. Lihat saja nilai-nilai Raisa di pelajaran eksakta, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggrisnya. Semua memuaskan. Betul, Pak. Namun, dalam menentukan karir seorang anak, dibutuhkan keterampilan, minat, tujuan, dan kepribadian siswa. Keterampilan numerasi dan literasi Raisa memang sangat baik, Pak. Namun, kita juga mempertimbangkan minat siswa, tujuan siswa, dan kepribadian siswa. Saya tahu bahwa Raisa berminat dengan ekstrakurikulernya, Bu. Dia rajin sekali mengikuti kegiatan fotografi dan teater sejak kelas 10 sampai sekarang di kelas 12 ini. Namun, apa mungkin mengambil jurusan sinematografi bisa menjamin masa depan Raisa? Raisa sendiri? Apa tujuanmu, Nak? Apa tujuanmu mengambil jurusan tersebut? Aku mau ubah cara pikir orang banyak, Pa, Ma. Media televisi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan penduduk di Indonesia. Raisa mau bikin film atau serial yang menarik tapi masuk akal, relevan dan edukatif. Menarik ya, Pak, Bu. Anak pun memiliki pilihan dan tujuannya sendiri yang seringkali berbeda dengan kemauan kita. Tugas kita adalah memberikan anak kebebasan berpendapat dengan cara menyimak pilihan anak dan membantu mereka untuk menentukan pilihan atas masa depannya. Raisa anakku, apakah kamu bisa bertanggung jawab dengan pilihanmu? Papa dan Mama bisa percaya sama aku. Aku gak akan kecewain Papa dan Mama. Bapak dan Ibu, dalam 1 hingga 2 dekade ke depan, dunia yang dijalani anak kita akan berbeda dengan dunia yang kita jalani saat ini. Pekerjaan-pekerjaan di industri kesehatan, ekonomi, dan agrikultur akan tetap dibutuhkan. Namun, tidak sedikit pekerjaan yang akan tergantikan oleh otomatisasi dan komputerisasi. Saat ini, pekerjaan di industri kreatif, industri teknologi dan informatika, dan industri mode juga sangat dibutuhkan. Sebab itu, eksplorasi karir untuk masa depan anak sebaiknya bersifat terbuka. Mari kita biasakan berdiskusi dengan anak dan berikan anak kesempatan menyuarakan pendapatnya. Sebagai orang tua dan guru, kita bisa bergandengan tangan membimbing anak dalam menentukan pilihan yang tepat sebagai bekal penting bagi mereka kelak. Ini adalah contoh nyata praktik baik, merdeka belajar, yang dapat diterapkan di rumah dan di sekolah. Setelah melihat video yang Ibu tampilkan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Baik, terima kasih yang sudah dapat menyimpulkan. Teman kamu tadi sudah ada yang bisa dapat menyimpulkan dari video tersebut. Ibu akan menambahnya sedikit kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu kita harus mengetahui bakat dan minat kita, supaya kita juga dapat mengetahui karir kita ke depannya itu seperti apa. Nah, dengan
kita mengetahui bakat dan minat kita juga jadi tahu apa pekerjaan yang cocok untuk kita. Kayak misalkan bakat orang kan berbeda-beda dan minat orang berbeda-beda. Ada yang minatnya kayak misalkan jadi kayak guru atau kerja kantoran, minatnya jadi pemusik. Tapi sedangkan bakatnya itu ada di lukis. Dan kalau misalkan ada yang berbeda minat dan bakat itu juga keduanya bisa dikembangkan dengan misalkan kamu lagi bingung apa sertas dengan pekerjaan, kamu bisa melakukan minat bakat kamu supaya menjadikan itu refreshing kepada diri sendiri. Jadi kayak misalkan kamu lagi pusing dengan pekerjaan, bakat kamu tuh melukis, ya kamu salurkanlah bakat kamu dengan cara melukis untuk menghilangkan stres tersebut. Nah, selanjutnya ibu akan menerangkan sedikit tentang bakat dan minat. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang bakat. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang yang sudah melekat pada dirinya dan dapat digunakan dalam hal-hal tertentu yang lebih cepat dan lebih baik. Bakat juga banyak ragamnya, seperti melukis, menyanyi, menari, dan lain-lainnya. Bakat ini juga bisa berkembang lebih cepat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat tersebut atau memperlambat bakat tersebut. Dalam hal ini, tingkat pendidikan yang diperoleh oleh seseorang itu sangat berpengaruh. Yang pertama itu ada faktor lingkungan sekitar yang mendukung bakat kita. Yang kedua ada saraf motorik yang baik. Dan yang ketiga ada motivasi dan minat dalam belajar untuk mengasah bakat kita. Dan selanjutnya ada jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat itu dibagi dua, ada jenis umum dan jenis khusus. Jenis khususnya itu dibagi lagi menjadi 8. Yang pertama ada bakat verbal, yang kedua ada bakat numerikal, yang ketiga ada bakat skolastik, yang keempat ada bakat abstrak, yang kelima ada bakat mekanik, yang kelima ada bakat spesial, yang keenam ada bakat linguistik, dan yang terakhir ada bakat kecepatan ketelitian klerikal. Selanjutnya ibu akan menjelaskan minat. Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat juga merupakan motivasi sebagai kekuatan pembelajaran yang menjadi daya gerak seseorang dalam melakukan suatu aktivitas tersebut. Minat dibagi menjadi 10 jenis. Yang pertama itu ada jenis minat terhadap alam sekitar. Dan yang kedua ada minat terhadap mekanis. Yang ketiga ada minat terhadap hitung-menghitung. Yang keempat ada minat terhadap ilmu pengetahuan. Yang kelima ada minat terhadap persuasif. Yang keenam ada minat terhadap seni. Yang ketujuh ada minat terhadap literatif. Yang kedelapan ada minat terhadap musik. Yang kesembilan ada minat layanan sosial. Dan yang terakhir ada minat klerikal. Nah, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, baik, silakan yang mau ingin bertanya silakan. Oh, bagaimana kita tahu bisa mengetahui bakat dan minat? Cara mengetahui bakat minat itu bisa melalui tes. Ada di bimbingan konseling itu ada suatu tes tentang minat dan bakat. Kamu bisa mengetes minat bakat kamu. Jadi kamu bisa tahu minat bakat kamu tuh apa gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi?
Oh, baik, kalau gitu Ibu rasa cukup materinya sampai sini. Eh, Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi kalian. Juga waktunya juga sudah tidak cukup ya. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.